Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang ini saya sedang berada di stasiun Bogor Paledang ya, stasiunnya di sana. Dan memang sudah lama stasiun Bogor Paledang tidak beroperasi dikarenakan keapang rongonya juga kan sekarang tidak operasi gitu. Masih lama mungkin ya untuk dioperasikannya juga. Udah beberapa bulan Pangrango ini stop beroperasi karena COVID-19 seperti itu. Kedatangan saya ke sini untuk mereview terowongan legend nih, terowongan Bogor Paledang. Bahkan sudah terkenal di mana-mana, di YouTube, di blog dan lain sebagainya mengenai cerita mistis dari terowongan Paledang yang jaraknya tidak jauh dari stasiun Bogor Paledang. Teman-teman penasaran kan seperti apa sih bentuk terowongan Bogor Paledang yang viral itu? Karena di sana pernah terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan anak-anak sehingga di sana menjadi mistis ya. Itu menurut informasi yang saya dapat dari YouTube dan lain sebagainya. Saya penasaran, saya akan menuju ke sana. Untuk teman-teman yang penasaran boleh tonton video ini sampai selesai dan nanti sambil lihat ada proyek double track juga di sini. Stasiun Bogor Paledang merupakan stasiun kereta api yang berada di ketinggian 246 meter di atas permukaan laut. Stasiun Bogor Paledang ini letaknya tidak jauh loh dari stasiun Bogor Kota. Dan stasiun Bogor Paledang hanya melayani satu kereta saja, yaitu kereta api Pangrango dengan tujuan akhir stasiun Sukabumi. Tetapi stasiun Bogor Paledang sekarang sepi dikarenakan kereta api Pangrango sampai saat ini belum dioperasikan kembali, mungkin dikarenakan efek dari COVID-19. Dan tidak jauh dari stasiun Bogor Paledang, jika kita berjalan mengarah ke arah Sukabumi, kita dapat menemukan terowongan Paledang yang terkenal karena sudah dibuatkan ceritanya di YouTube seperti saya ini, di blog, di artikel, di televisi, bahkan katanya mau dibuatkan film. Tapi saya belum mendengar ya berita tersebut. Terowongan ini letaknya di antara stasiun Bogor Paledang dan stasiun Batu Tulis. Teman-teman gampang sekali nih jika ingin ke stasiun atau terowongan Bogor Paledang. Tinggal jalan kaki dari stasiun Bogor Kota mengarah ke arah Sukabumi. Itu letaknya tidak jauh ya. Terowongan Paledang ini dikenal akan cerita horornya. Kenapa sih terowongan Paledang ini bisa dikenal angker dan horor? Ada apa sih? Oke, kita akan ceritakan ya. Walaupun sudah pernah ada yang bahas di YouTube, di artikel, di blog, tapi saya ingin coba menceritakan versi saya ya. Jadi ketika itu ada peristiwa kelam yang terjadi di terowongan Bogor Paledang. Dahulu di sini ya 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an, pernah ada kecelakaan kereta api yang melibatkan anak-anak remaja. Ketika itu anak-anak remaja tersebut naik di atas gerbong kereta api nih ya. Di atas gerbong kereta api. Dari stasiun Bogor rencananya mereka akan ke Sukabumi untuk rekreasi. Mereka membawa ransel banyak dan kepala stasiun Bogor ketika itu memperingati mereka untuk segera turun dan tidak naik di atas kereta api dikarenakan kereta tersebut akan masuk ke terowongan yang cukup sempit, yaitu terowongan Bogor Paledang. Dan sebelum keretanya diberangkatkan oleh pihak stasiun, gerombolan pemuda tersebut akhirnya dipaksa turun oleh petugas stasiun ya, karena demi keselamatan juga ya. Tetapi anehnya ketika kereta sudah diberangkatkan karena oleh petugas stasiun dianggap aman, anak-anak tersebut malah naik kembali ke atas gerbong kereta dan tentunya ini membuat geram petugas yang sedang bertugas di stasiun Bogor. Dan mungkin mereka tahu apa yang nantinya akan terjadi kepada anak-anak tersebut ya. Akhirnya kereta pun melaju dengan kecepatan tinggi ya menuju Sukabumi. Dikarenakan kereta ini mengalami keterlambatan. Ya bisa dibilang istilahnya kejar setoran kali ya. Dan betapa terkejutnya
remaja tersebut ketika kereta akan masuk ke terowongan sempit ya. Mereka kaget mungkin melihat terowongan Bogor Paledang yang ternyata ngepas untuk kereta itu saja dan tidak muat untuk badan-badan mereka ya. Terowongan Paledang itu terowongan yang sempit ya. Karena itu terowongan dari zaman dulu ketika dibuat oleh Belanda, ketika dibuatkan jalur dari Bogor ke Sukabumi. Akhirnya kereta tersebut masuk terowongan dan remaja-remaja yang ada di atas gerbong kereta tersebut mengalami nasib yang sangat tragis. Mereka terbentur atap terowongan, badan mereka terkoyak, anggota tubuh banyak yang terpisah-terpisah. Bisa dibayangkan ya, mengerikan sekali kejadian tersebut. Dan mereka yang selamat adalah mereka yang loncat dari atas kereta api. Tetapi nasib mereka pun tidak bagus ya. Karena ketika loncat mereka mengalami patah tulang, terus juga mereka mengalami cacat permanen. Peristiwa ini menewaskan banyak remaja, terutama mereka yang duduk dan menumpang di atas gerbong kereta api karena mereka ngeyel dan tidak nurut kepada petugas atau kepala stasiun Bogor ketika itu ya. Dan peristiwa ini membuat masyarakat sekitar shock karena mereka mungkin baru pertama kali melihat mayat banyak di bawah terowongan dan mereka sudah tidak utuh ya. Karena badan mereka terkoyak, tangan terpisah, badan terpisah, kaki terpisah. Ngeri ya kalau dibayangkan dan sulit untuk diceritakan karena ngeri banget ya, ngilu gitu mendengarnya. Apalagi keretanya juga ya cepet gitu berjalannya. Dan setelah kejadian ini, kepala stasiun Bogor dianggap lalai menjalankan tugasnya. Tetapi hal ini mendapatkan pembelaan Lur dari teman-temannya ya, dari teman kerjanya, termasuk dari wakil kepala stasiun. Bagaimana bisa sih kepala stasiun disalahkan dalam peristiwa ini? Mengingat teman-teman harus tahu, sebelum kereta diberangkatkan itu mereka sudah diperingati, dan ketika kereta diberangkatkan itu gerbong kereta atau kereta dalam kondisi aman. Artinya tidak ada yang naik di atap kereta api. Seperti itu kawan. Tapi ya gara-gara pemuda ngeyel itu tadi sih ya, mereka tetap kembali naik ke atas gerbong ketika kereta telah berangkat. Mengerikan kan? Sama dengan itu menjemput ajal mereka sendiri. Tapi diperkirakan mereka itu baru pertama kali naik kereta ke Bogor, sehingga belum tahu kalau di sana ada terowongan yang sempit. Semenjak kejadian tersebut, terowongan Paledang nih kawan, ini dianggap angker dan mistis. Banyak orang yang tidak berani melintas di terowongan tersebut, apalagi pada malam hari ya. Aura mistisnya itu kerasa banget. Dan menurut cerita yang saya dapatkan dari masyarakat sekitar, di sana selalu ditemukan penampakan manusia tanpa kepala sambil membawa ransel. Ngeri banget kan kalau ketemu hantu kayak gitu ya. Selain itu, di sana sering juga terdengar suara jeritan dan tangisan dari dalam terowongan tersebut. Ngeri kan ya? Tapi anehnya ini di terowongan saya melihat sebuah alas untuk tidur nih. Emang ada ya yang mau tidur di bawah terowongan Paledang yang angker ini? Aduh, saya jadi tidak penasaran melihat bentuk asli dari terowongan Paledang ini ya. Terowongan yang sudah terkenal kemana-mana akan keangkerannya. Seperti itu. Dan menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah terowongan ini akan tetap bentuknya seperti ini atau nanti akan berubah? Karena kita tahu sendiri bahwasannya dari Bogor ke Sukabumi itu sedang ada proyek double track ya. Dan progresnya setelah stasiun Paledang itu banyak tanah-tanah yang diratakan, dan nantinya rel yang dilihat oleh teman-teman semua ini akan menjadi double. Yang asalnya single akan menjadi double, sehingga perjalanan kereta api dari Bogor ke Sukabumi itu bisa lebih cepat ditempuhnya. Jadi enak banget kan nanti naik kereta dari Sukabumi ke Bogor, tidak perlu naik kendaraan pribadi, naik kereta api lebih cepat.
Dan saya masih bertanya-tanya, apakah nanti bentuk terowongan ini akan tetap sama atau ada yang dirubah? Mengingat nanti kan di sini jalurnya menjadi double seperti itu kawan. Dan jika teman-teman ingin menuju ke stasiun Bogor Paledang atau menuju terowongan Paledang, itu mudah sekali ya. Jalan kaki aja dari stasiun Bogor Kota. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai cerita dari stasiun dan terowongan Bogor Paledang yang dikenal oleh teman-teman ini merupakan terowongan yang angker. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan insya Allah kejadian tersebut tidak akan terulang. Karena kan gak ada yang mau naik di atap kereta api. Semuanya sekarang itu bertiket dan mendapatkan tempat duduk di dalam kereta. Jadi perkeretaapian kita sekarang sudah maju ya, tidak seperti zaman dulu menimbulkan korban jiwa seperti ini. Hatur nuhun. See you next time. Sampai jumpa kembali dalam video berikutnya. Mohon maaf ya jika videonya kurang bagus dan kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.